pasiennya kan sudah diisolasi. Setelah diisolasi kita tanya kontak 24 jam sebelumnya dia dengan siapa saja. Pemirsa, kita ke informasi misteri tewasnya ayah dan anak balitanya dalam kondisi membusuk di Koja, Jakarta Utara. Nah, kemarin polisi melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, istri dan juga anak sulungnya yang ditemukan selamat. Saat ini masih mendapatkan penanganan medis dan segera akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kalau ayah ingat, ya peristiwa ini hampir serupa sama kasus kematian keluarga di Kalideres dan di Cinere. Jadi jasadnya busuk, lalu ada keluarga yang selamat, itu ada di sampingnya. Ya benar sekali, dan juga polisi ini akan terus bekerja lebih keras ya Mas ya untuk mendalami lagi proses penyelidikan, karena menurut warga sekitar ini keluarga korban dikenal sangat jarang bersosialisasi. Kematian ayah dan anak balitanya di Koja, Jakarta masih menjadi misteri. Untuk menyelidiki penyebab kematian, tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga memberikan penanganan medis pada istri korban. Selain memperbaiki kondisi fisik, dokter juga melakukan pemeriksaan kejiwaan untuk menggali informasi lebih dalam. Jadi karena mungkin sudah beberapa hari tidak makan, kemudian kondisinya kita periksa HP-nya rendah, kemudian kondisinya lemas dan sebagainya. Mungkin dalam beberapa hari ini baru penyidik bisa meminta keterangan daripada istrinya. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah ayah dan anak balitanya yang ditemukan membusuk di Koja, Jakarta Utara dimakamkan keluarga. Anggota Inafis dan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah korban di Jalan Balai Rakyat 5, Koja, Jakarta Utara. Olah TKP dilakukan untuk mencari dan melengkapi bukti-bukti yang telah ditemukan sebelumnya. Seluruh bagian rumah ditelusuri, termasuk mobil dan motor korban, serta bagian balkon dan atap rumah. Usai olah TKP selama setengah jam, polisi membawa sejumlah dokumen, ponsel, serta obat-obatan dari rumah tersebut. Polisi juga meminta keterangan sejumlah warga di sekitar lokasi. Sementara itu, garis polisi masih terpasang di sekeliling rumah. Adapun polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kematian dua penghuni rumah dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Menurut warga, penghuni rumah ini berjumlah 4 orang, yakni sepasang suami istri dan 2 anaknya yang masih balita. Keluarga ini dikenal jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Mereka hanya keluar rumah untuk membeli bahan makanan dan melaksanakan sholat ke masjid. Ya, paling kalau keluar itu paling kalau mau sholat, sholat maghrib, isya, subuh, jumatan. Jadi kalau untuk sekedar ke sono-sono kan banyak jarang sih. Nggak pernah keluar gitu ngobrol sama tetangga? Paling sama istrinya aja sebentar. Sebelumnya, peristiwa berawal saat warga yang curiga dengan bau tak sedap digegerkan dengan penemuan 2 jasad di dalam rumah. Jasad terdiri atas ayah dan anak laki-lakinya yang masih berusia 2 tahun. Kondisi kedua jasad telah membusuk. Jasad sang ayah ditemukan tertelungkup di depan kamar mandi, sementara jasad anaknya berada di dalam kamar. Saat warga mendobrak rumah, istri korban tengah terduduk lemas di sofa ruang tamu bersama anak pertamanya yang berusia 3 tahun. Dari informasi dunia kesehatan, saat ini kita lagi dikhawatirkan soal kasus cacar monyet atau Mpox yang melanda DKI Jakarta. Jadi pagi tadi bertambah lagi ada 3, sehingga total positif aktif di Jakarta mencapai 21 kasus dan semua pasiennya laki-laki. Dan ini ternyata tidak terjadi hanya di Jakarta. Kasus Mpox ini juga ditemukan di Bandung, Jawa Barat, serta di Tangerang Selatan, Banten. Ya, nah kalau Mas sendiri melihatnya apa nih concernnya Mas? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat khususnya yang sering berhubungan intim begitu ya, suami istri atau lain sebagainya? Ya, yang pasti harus punya literasi pada kesehatan. Karena jika hidup sehat, gaya hidup sehat, dan juga memiliki literasi pada kesehatan, setidak-tidaknya tahu apa yang boleh dilakukan dan juga apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Ya, jadi harus ada upaya nih ya dari pemirsa-pemirsa di rumah supaya terhindar dari Mpox ini.
Setelah Jakarta dan Tangerang Selatan, Kementerian Kesehatan menemukan 1 kasus cacar monyet di Kota Bandung, Jawa Barat. Hal ini dibenarkan Ketua Tim Infeksi Khusus Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Yovita Hartantri. Pasien yang dimaksud berjenis kelamin laki-laki, berusia 36 tahun dan tinggal di Kota Bandung. Pasien dinyatakan positif terinfeksi virus Mpox setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan secara intensif, termasuk pengambilan sampel darah yang dikirimkan ke laboratorium rujukan dan hasilnya positif. Tidak seperti cacar air, dalam kasus ini gejala-gejala yang dialami pasien didahului dengan demam, rasa tidak enak badan, nyeri otot dan sendi, kemudian disusul dengan munculnya ruam atau bintik merah di area wajah, badan, lalu telapak tangan. Perbedaan lainnya, pasien yang terinfeksi virus Mpox akan mengalami pembesaran getah bening di area leher, sementara tidak dalam kasus cacar air. Mpox adalah monkeypox. Ada 1 kasus suspek pada waktu hari Selasa yang lalu, dan kemudian sampelnya sudah kami ambil dari kulit, dari beberapa tempat dan darah, dan sudah kami kirimkan ke laboratorium rujukan di rumah sakit, di laboratorium Profesor Sri Umiati, dan ternyata baru hari Jumat kemarin kami dapatkan hasilnya positif. Jadi kita katakan sebagai terkonfirmasi kasus Mpox. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengumumkan temuan kasus baru cacar monyet atau Mpox di Indonesia. Per 23 Oktober 2023, kasus positif total 8 orang, kasus positif aktif 7 orang, 7 pasien sedang menjalani isolasi di rumah sakit dan sedang melakukan tracing riwayat perjalanannya serta telah bertemu dengan siapa saja. Rentang usia pasien cacar monyet dewasa, muda, dan semuanya laki-laki. Pertama si pasiennya kan sudah diisolasi. Setelah diisolasi kita tanya kontak 24 jam sebelumnya dia dengan siapa saja. Ya dicari, ini sedang dicari. Ya. Sudah dapat sih, sudah ada. Ini sedang di tes kesehatannya. Ya, mudah-mudahan bisa kita lokalisir. Kasus pertama cacar monyet pada tahun 2022 sudah dinyatakan sembuh. Waspada terhadap penyebaran penyakit cacar monyet dengan rutin mencuci tangan yang baik dan benar, berjauhan dengan orang yang terinfeksi cacar monyet. Selalu terapkan perilaku bersih dan sehat, serta segera melakukan pemeriksaan ke vaskes terdekat jika ada gejala yang tidak biasa terjadi pada tubuh. Konspirasi Prabu segera kembali usai jeda.